Kamu kenapa Div? Aku dikagetkan suara Yanto yang tak jauh dariku. Sekar, ayo jangan main-main denganku, tampakkan dirimu jika kau memang ingin berteman denganku. Tifa, ku dengar sapaan. Sekali lagi aku dibuat risih oleh temanku ini yang mungkin dia sedikit heran melihat gelagatku. Tidak Yan, tidak apa-apa, balasku pada Yanto. Awas lo kesambet, Diva, candanya padaku. Tak kuhiraukan ucapan Yanto, aku masih mencari sosok Sekar. Hei anak bodoh, kau mencariku? Tanyanya. Aku sedikit kesal saat aku disebut anak bodoh olehnya. Aku terus saja mencarinya, setiap sudut ku perhatikan dengan seksama. Astaga, bagaimana tidak? Aku dikagetkan saat aku memutar tubuhku, aku melihat sosok wanita tepat di hadapanku. Aku disuguhkan wanita berparas cantik berbibir merah merona. Rambutnya yang hitam terurai dihiasi mahkota kecil. Kak, kau Sekar? Tanyaku. Iya, aku Sekar. Kenapa, Diva? Balasnya. Kau ini membuat jantungku hampir copot. Ya, bagaimana tidak copot? Aku kaget dibuatnya. Aku kaget, namun aku sedikit gairah. Bagaimana tidak seumuran lelaki sepertiku untuk pertama kalinya aku melihat wanita secantik ini dengan baju pendek hijau tipis transparan dihiasa buah dadanya yang menyembul seakan pakaiannya tak mampu membendung gunung kembarnya. Bisakah kau pelankan suaramu, Sekar? Pintaku padanya. Sekar hanya tersenyum sembari perlahan melangkah ke arah sampingku. Memangnya kenapa, Diva? Dengar Sekar, aku tak mau disebut gila oleh temanku, karena aku bicara sendiri. Sekar tersenyum mendengar gerutuku. Diva, hanya kau yang akan mendengar suaraku sekalipun aku berteriak, "Ha!" balasnya. Aku terdiam sejenak. Apa kau mendengar jika aku berbicara meski hanya di hatiku, Sekar? Tanyaku. Sekar hanya menganggukkan kepalanya. Ku tarik nafas panjang, ingin rasanya aku banyak bertanya siapa sosok ini, namun ini bukan waktu yang tepat. Sudahlah, aku sedang memancing ikan seekor pun aku belum mendapatkan ikan. Diva, aku bisa membantumu untuk mendapatkan ikan dengan mudah jika kau mau tawarnya padaku. Aku sedikit melirik padanya sembari aku mencuri pandang buah dadanya. Baiklah, apa yang bisa kau lakukan untuk Sekar, tanyaku. Angkat saja pancingmu, Diva, perintah Sekar. Kamu ini bagaimana? Kayakku tak ada yang menarik Sekar. Sudah, lakukan saja, pintanya. Dengan rasa ragu namun penasaran aku coba melaksanakan dari ucapannya. Setit, astaga, benar pancingku sepertinya dilahap ikan yang sangat besar. Ya, aku kewalahan menarik pancingku. Degup jantungku kembali naik. Oh, aku yakin ini ikan besar, gumamku. Tenang, Div, jangan buru-buru, teriak Yanto dari tempatnya. Aku hanya melirik sejenak, ku ikuti arah temanku ini, ku tarik ulur tali pancingku. Dan prakak, aku berhasil menaklukkan ikan. Segera aku menjauh dari tepi sungai. Aku tak mau jika ikan tangkapanku terlepas kembali. Namun aku tercengang, ya Tuhan, apa ini? Begitu banyak ikan yang kudapatkan. Ikan dengan seukuran lenganku memakan kailku, dan ikan berikutnya menggigit ekor ikan pertama. Dan begitu selanjutnya saling menggigit membuat ikan-ikan itu menjadi untayan yang sangat panjang. Aku terdiam sejenak sampai ku dengar teriakan Yanto yang berlari ke arahku. Menjauh, Div, cepat menjauhlah. Saat Yanto tepat di sampingku, aku terdiam. Apa ini, Div? Aku mengira kau mendapatkan ular yang sangat panjang. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Hei Diva. Aku tersentak dikagetkan oleh suara Sekar menyapaku. Aku heran bercampur senang. Sudahlah, ini rezeki kita, yang ucapku pada Yanto. Aku akan membagi ikan-ikan ini denganmu, celotehku. Benarkah, Diva? Balas Yanto. Terima kasih, Div, kau baik sekali. Ya sudah, sekarang kita pulang, Yan. Ikan ini sudah cukup untuk kita berdua. Segera kami bergegas dan aku dikagetkan suara Sekar yang menggerutu. Padaku tidak berterima kasih. Sejenak aku meliriknya, ku ucapkan di hatiku. Aku tahu ini ulahmu, Sekar, terima kasih ya, sembari aku lempar senyum kilat padanya. Aku tahu mau dilihat Yanto yang mungkin akan menyebutkan aku mulai gila, hahaha. Apa yang harus kulakukan untuk membalas kebaikanmu, Sekar? Tanyaku dalam hati. Tak perlu waktu lama telingaku mendengar deru nafasnya. Izinkan aku ikut denganmu, Diva, kemanapun kau pergi.
Kemanapun pikirku. Aku berpikir sejenak, namun aku terlalu gembira segera aku mengagukan kepalaku perlahan. Sekar segera merangkulku seakan kegirangan. Aroma khas tubuhnya mawar melati membuat aku bergairah namun sedikit membuat bergidik ngeri. Ayo Div kita pulang. Yanto menyadarkanku. Baiklah ayo Yan balasku. Sepanjang perjalananku tak hentinya kami membicarakan kejadian tadi. Div kau berkali-kali menyebut nama Sekar. Siapa dia? Pacarmu? Tanya temanku. Aku melirik Sekar di sampingku dia hanya tersenyum lembut padaku. Bukan apa-apa celotehku sekenaya. Belum sempat Yanto kembali bicaraku potong ucapannya. Sudahlah cepat kita harus segera sampai tak sabar aku ingin memasak ikan-ikan inian. Sekar yang berada di sampingku terlihat cemberut kau kenapa tanyaku. Tidak jawab Sekar singkat. Tak terasa kami hampir sampai di ujung desa dan aku harus berpisah dengan Yanto karena dia memilih jalan pintas. Sementara aku berdua dengan Sekar berjalan menyusuri jalan setapak. Kau ini siapa Sekar? Kau setan ya haha tanyaku. Aku lebih suka disebut Jin Diva masa secantik aku disebut setan jawab Sekar sembari menekuk bibir merahnya. Hai maaf aku bercanda. Aku ingin berbincang panjang denganmu Sekar nanti malam apa kau bersedia? Tanyaku. Sekar hanya tersenyum sambil mendahului langkahku. Kau diamlah di rumahku sesukamu Sekar aku mau membersihkan ikan-ikan ini nanti kita makan bersama-sama dengan ayahku. Haha kau ini apa kau tahu makananku Diva? Aku mengerutkan dahiku. Makananku bunga-bungaan atau wangi-wangian Diva? Aku tak makan seperti layaknya manusia. Aku terdiam aku baru tahu kali ini. Akan kutanyakan semuanya nanti malam padanya gumamku. Kulihat ayahku bersantai di ruangan belakang. Ya aku bawa ikan ya. Ayahku hanya melirik. Kau makan saja sendiri ayah sudah makan dan nanti malam kau sendiri lagi di rumah ya. Aku ingin merengek aku takut sendiri namun seketika aku berpikir ini kesempatan bagiku bersama Sekar haha. Baik ayah jawabku singkat. Kau tak ingin mengenalkan aku pada ayahmu Diva. Terdengar Sekar melontarkan ucapannya. Diva melirik dan bergumam di hatinya, kau ingin melihat ayahku mati ketakutan Sekar? Tanyaku. Sekar hanya senyum. Ingat kau tak boleh berulah di hadapan orang tuaku Sekar. Baiklah Diva aku mengerti jawabnya. Dan setit sosok Sekar menghilang di hadapanku. Biarlah nanti juga kembali lagi gumaku. Alam lain. Jam menunjukkan pukul 6:45. Samar-samar ku dengar lantunan azan di surau di ujung desaku. Maklum desaku sangat luas, namun rumah kami berkejauhan. Kami harus melangkahkan kaki sekitar 100 meter jika kami ingin saling berkunjung. Sayup-sayupku dengar pula gemerisik dedaunan di luar sana. Sepertinya dedaunan terterpa bayu malam yang membuat sejuk apapun yang diterpanya. Suntuk sekali aku malam ini ayahku lagi-lagi menginap menjenguk tetanggaku. Sudah tradisi kami jika seseorang sedang sakit pasti kami saling menjenguk bahkan sampai menginap. Maklum rumah kami berjauhan dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan di saat tengah malam. Aku hanya duduk entah apa yang kurasakan terkadang aku merindukan ibuku. Mungkin esok ibuku akan pulang gumamku. Kulirik radio yang tergantung di paku yang tertancap di sebuah dinding. Kuhampiri, trackku nyalakan. Kuputar volume aku butuh keributan paling tidak aku tak merasa sepi seperti ini pikirku. Was-waset perlahan kuputar tombol frekuensi radioku. Kupilih saluran gelombang radio yang menurutku asik aku dengarkan. Ya sebuah lantunan musik ebit. Kupilih itu terasa nyaman aku dengarkan. Terbawa nostalgia padahal aku belum punya kisah nostalgia di usiaku kini hakonyo pikirku. Tapi aku nyaman jadi kupilihku nikmati saja sembari aku merebahkan tubuhku. Semakin malam terasa semakin dingin sejuk rasakan. Selimut ya mana selimutku. Kuarahkan mataku ke setiap sudut kamarku ku cari selimutku maklum aku anak yang tak pandai membereskan tempat tidurku. Aku sampai harus mencari saat aku membutuhkan selimutku. Lihat selimutku di ujung sudut kamarku.
Entah mengapa begitu malasnya aku bangun seakan aku sudah begitu nyaman dengan posisi ini. Sampai kulirik bantal guling. Tak perlu waktu lama ku sambar ku peluk guling itu. Kini aku mulai merasa sedikit hangat. Mataku mulai berat, aku sudah setengah sadar dan merasa nyaman pada posisiku saat ini. Enggan rasanya kulewatkan. Haps-haps. Tanganku mengapa begitu nyaman memeluk guling ini, gumamku. Hangat padat kenyal yaitu yang kurasakan. Enaknya itu kata yang ku dengar tertangkap oleh indera pendengaranku. Setit. Aku terkaget. Astaga, sosok guling yang aku peluk kini adalah sosok wanita. Tidur membelakangiku dan tanganku tepat berada di gunung kembarnya. Oh saya, kamu sekarkan, tanyaku. Segera aku berniat membangunkan tubuhku. Namun sekilat Sekar menahan tanganku tetap berada di atas gunung kembarnya. Gila, aku gemetar, entah rasa apa ini, baru kali ini aku merasakannya. Ini bukan rasa takut pikirku, tapi entah mengapa untuk bernafas saja aku begitu kesulitan. Diamlah, bukankah kau ingin bertanya banyak padaku, Diva? Sekar mencoba menenangkanku. Ah, kamu Sekar, bisakah jangan selalu muncul tiba-tiba di hadapanku? Sekar tersenyum sembari menatapku, bola matanya yang indah seakan menantang birahiku. Iya maaf Diva, jawabnya. Wangi bunga dari tubuhnya membuat aku enggan untuk menjauhinya. Aku anak yang polos, aku tak punya keberanian untuk lebih dari apa yang kudapatkan sekarang. Tanganku saja kaku, tak sanggup aku gerakan apalagi berbuat lebih. Sekar, kau ini siapa? Kenapa kau bisa berada di kehidupanku, tanyaku sembari aku mendekap tubuhnya. Layaknya dua pasang dewasa aku tidur bersama saat ini. Diva, harus kau ketahui aku putri dari kerajaan Galah. Galah ialah bambu, itu sebutan untuk orang di desaku. Kau masih ingat kemarin kau yang mengeluarkan aku dari ruas bambu? Saat kau ingin berniat membuat joran pancingmu. Aku tersentak mendengar ucapannya. Benar kau anak bodoh, Diva. Aku menjelma menjadi batu saat kau membelah ruas bambu. Namun kau hanya memegang batu itu, kemudian kau membiarkan batu itu begitu saja. Kau ingat itu, Diva, tanya Sekar padaku. Ya, aku kini teringat kemarin aku membelah bambu, aku menemukan sebuah batu berwarna hijau. Namun aku tak paham, aku anak polos yang tak mengerti, bahkan sekedar dongeng saja aku tak pernah mendengarnya. Hingga aku mengacukan penemuan batu itu. Kini aku mengerti, maaf Sekar, aku lancang padamu. Dengan senyum manisnya ia menatapku dan berkata, ya karena kepolosanmu Diva aku menyukaimu, aku ingin berteman denganmu. Di mana rumahmu, Sekar? Tanyaku. Anak bodoh, batu hijau itu adalah rumahku, kau membuangnya. Aku merasa bersalah, baiklah besok akan ku cari batu itu di samping rumahku. Sekar hanya mengangguk. Diva, kau akan membiarkan aku begini saja? Celoteh Sekar dengan nada manja. Aku harus apa, tanyaku. Dasar anak bodoh kau, Diva, gerutu Sekar. Aku sedikit kesal dengan ucapan anak bodoh padaku. Ku cubit gunung kembarnya. Ayah, begitu Diva kau mulai pintar, haha. Aku heran dibuatnya apa maksud perkataannya. Malam beranjak tak kenal lelah. Tanpa terasa kami terbuai dalam obrolan hingga rasa kantukku mulai menguasaiku. Ya, aku tertidur tanpa menghiraukan Sekar yang berada di dekapanku. Assalamualaikum, Diva. Teriakan seorang wanita dari luar rumah. Astaga, sudah siang, kulihat jam dinding sudah menunjukkan 06,3, itu suara ibuku. Segera aku berlari, ku hampiri pintu rumahku. Aku segera merangkul ibuku. Ibu, kemana saja, rengeku bagaikan seorang anak balita. Kau ini Diva, kamu udah gede gini masih manja. Mana ayahmu, tanya ibuku sembari berjalan masuk ke dalam rumah. Aku bercerita tentang ayah dan kesibukanku di rumah. Tak terasa sampai kami dikejutkan sosok ayahku di hadapan kami. Diva, kau ini sudah besar, menjauhlah dari rangkulan ibumu, ucap ayahku. Ya, aku sangat manja bila dengan ibuku begitu nyaman jika berada di dekatnya. Ayah ini dasar galak, gerutuku. Peluk saja aku, Diva, sosok Sekar tiba-tiba muncul di hadapanku. Bersiapkah Diva, ayahmu membawa kabar dan tugas untukmu, haha, ejek Sekar padaku.
Apa maksudmu Sekar, tanyaku, kupelankan suaraku seakan berbisik padaku sendiri. Tunggu saja nanti ayahmu akan bercerita, jawab Sekar. Tahu dari mana kamu Sekar, gumamku. Kau ini aku kan bangsa jin, aku dianugerahi kelebihan untuk sekedar menguping pembicaraan manusia saja aku bisahi. Aku terdiam sampai ayahku menyebut namaku. Diva, ayah minta kau pergilah ke rumah Pak Lainan, beliau sakit dan ingin dijenguk olehmu. Aku ayah? Tanyaku. Aku terheran, apa pentingnya, aku hanyalah sosok anak remaja, mengapa aku? Belum sempat aku bertanya lagi, ibuku berkata, sudahlah nak, turuti saja perintah ayahmu. Aku diam, kulihat Sekar menjulurkan lidahnya dan menyipitkan matanya. Kau benar Sekar, kataku. Tentu saja. Kau kan anak bodoh, haa. Mendengar ucapannya ku kejar, dia ingin rasanya ku pelintir hidungnya. Awas kamu Sekar, gerutuku. Ayah, ibuku tercengang melihat aku lari mondar-mandir tanpa tujuan. Kenapa anakmu, Bu, sahut ayahku. Ibuku hanya mengangkat bahunya sebagai isyarat. Sore itu ketika merasa sudah puas berbincang dengan ibuku, aku pun menuruti perintah ayahku.